Salam Sobat Tani, kembali lagi bersama kita di Bistan, bincang seputar pertanian. Kali ini kita datangan narasumber yang menginspiratif. Dia adalah seorang penyuluh pertanian muda. Beliau ini pernah mendapat penghargaan sebagai penyuluh teladan di tahun 2019. Langsung saja kita sambut Mbak Efrina. Ya, Pak Vito. Selamat pagi Mbak Efrina. Selamat pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini selalu semangat Mbak Efrina ini. Insya Allah harus selalu semangat sih. Oh. Kalau nggak semangat, kasihan nanti petaninya. Dari BPP Darmaga ya? Iya, BPP Darmaga di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, oke. Mbak Efrina, kalau boleh tahu nih, selain jadi penyuluh nih, hobinya di rumah jadi apa? Hobinya apa? Di rumah, kalau yang terkait pertanian sih, sekarang sedang ikut nanam hidroponik di rumah, pakai sistem NFT yang kita modifikasi secara vertikal. Ya, itu sebagai tempat pembelajaran mandiri saya juga di rumah sebelum ditularkan ke petani. Karena kan sekarang kalau di wilayah Bogor di tempat saya sudah mulai ke arah urban farming. Jadi nanti kalau misalnya gimana caranya selain menggunakan vertikultur juga bisa hidroponik untuk nanam-nanam kayak gitu. Itu sih kalau di rumah terkait pertanian. Yang lain juga ada hobi lain yang lainnya gitu. Tapi menarik juga ya urban farming. Kalau menurut Mbak Efrina ini urban farming ini menguntungkan nggak sih Mbak? Kalau menurut saya menguntungkan, karena kalau misalnya nggak menguntungkan pasti banyak anak muda yang tidak menjajaki ke sana ya. Di tempat kami seperti di Kecamatan Taman Sari itu ada sekelompok anak muda yang menggerakkan hidroponik juga. Nah, kalau untuk di lingkungan kompleks di tempat saya ini menguntungkannya itu masyarakat atau tetangga saya juga tahu ini tuh tanaman sayuran sehat gitu. Jadi mereka tertarik untuk ikut merasakan dulu lah walaupun belum mencoba karena memang tahapannya kan banyak. Dan urban farming ini kalau saya lihat cenderung lebih ramah lingkungan ya, karena kalau misalnya lahan pertanian konvensional penggunaan pupuk dan pestisida bisa jor-joran, tapi kalau untuk urban farming karena lingkupnya kecil dan cenderung banyak di dekat rumah, penggunaan itu lebih ditekan sehingga menurut saya lebih menguntungkan dan lebih sehat menurut saya itu. Menarik sekali nih. Mbak Efrina, kalau boleh tahu nih, dulu tertarik jadi penyuluh tuh gimana sih Mbak ceritanya dulu? Ya dulu kan memang ada pembukaan lowongan pembukaan CPNS ya untuk penyuluh pertanian di kabupaten dan Tahun memang berapa? Tahun 2012. Oke. Jadi sudah 7 tahun lebih ya 7 saya. tahun ya? 7 tahun 8 tahun nih. Dan memang saya tipe orang yang kinestetik nih kalau di tes psikologi ya, yang artinya saya nggak bisa diem udah kayak bola katanya. Kalau misalnya diem di kantor aja nggak betah, jadi harus kerjaannya memang yang kapan di kantor kapan di lapangan. Dan penyuluh pertanian menurut saya itu cocok. Kita konsep di kantor lalu gerakan di lapangan kayak gitu. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang masih senang jadi penyuluh pertanian gitu. Itu sih. Dulu tahun 2019 tuh jadi penyuluh teladan ya? Ya alhamdulillah berhasil sih. jadi penyuluh teladan, bangga dong pasti. Ya bangga seneng sih, nggak nyangka aja masa sih bisa gitu. Dulu kok bisa jadi penyuluh teladan? Apa ada terobosan tertentu dari Mbak Efrina dulu? Dulu kan jadi mungkin memang rezekinya saya juga ya, karena waktu itu temanya milenial gitu, temanya milenial. Dan memang penilaiannya bukan karena umur sih, kalau saya lihat, karena ada yang penyuluh lain yang sudah berusia di atas saya tapi dia masuk juga juara 3 atau juara 4 gitu. Mungkin terobosan yang dilihat waktu itu karena milenial dan identik dengan 4.0 ya, dibanding dengan peserta lain atau misalnya yang penyuluh lain, saya waktu itu sudah membuat sebenarnya sederhana nih website khusus katalog untuk produk pertanian di wilayah binaan saya, dan termasuk aplikasinya, walaupun aplikasinya juga masih sederhana berupa web viewer, tapi kan sekali lagi yang mungkin yang juri lihat juga dampaknya itu bukan buat kitanya, tapi dampak buat petaninya itu yang dilihat. Nah memang petani saya setelah dibuatkan aplikasi itu mereka jadi merasa ih saya keren gitu, bangga gitu kalau misalnya ada tamu ngeliatin nih produk saya udah ada di aplikasi gitu. Jadi bikin mereka akhirnya oh iya bisa maju gitu, kita tuh ternyata pertanian itu bisa dikemas semenarik mungkin itu yang dilihat dari juri. Dan memang saya juga berusaha
kalau waktu itu jor-jorannya lebih ke LTT padi sawah. Kalau saya walaupun padi tidak banyak ya luasannya, lebih banyak palawija. Nah, gimana caranya si palawija ini juga nggak kalahin dengan padi sawah, dengan cara meningkatkan sektor hilirnya menjadi produk turunan berupa tepungannya tepung ubi dengan tepung mokaf yang kemudian dijadikan produk lagi yang siap makan, gitu sih menurut saya loh ya. Hebat sekali Mbak Efrina ini, selain jadi penyuluh teladan prestasinya banyak juga ya. Jadi duta penyuluh milenial juga ya, pernah dinobatkan jadi duta penyuluh milenial. Ya kalau ya SK-nya ada sih, udah dapet ya, dikukuhkan lah, disahkan gitu ya. Itu ceritanya waktu itu di Cibodas akhir tahun 2019. Oh iya. Dikukuhkan duta pembangunan pertanian. Duta pembangunan pertanian yang artinya kan berarti luas. Di situ ada campuran penyuluh, ada petani, ada marketing intelligence, ada pelaku usaha juga kalau nggak salah. Nah sekarang lebih khususan lagi ke duta petani dan duta petani andalan. Cuman saya masih nyempil di sana sendiri sebagai duta penyuluh. Ya karena sudah di SK-kan seperti itu, saya menjalankan sesuai tupoksi saya dan kemampuan saya, menyebarkan semangat penyuluhan sebagai seorang penyuluh dikemas ke dalam visualisasi di media sosial supaya orang-orang tahu kalau penyuluh itu berkinerja sebenarnya gitu, mempublikasikan dengan sebaik mungkin dan memotivasi, jadi ribet nih teman-teman lah supaya mereka tuh sebenarnya mereka punya banyak inovasi, cuman belum di show up ya, gitu sih bahasanya. Show up gitu. Saya pengen sih mereka juga dikenal, jangan saya aja, saya pengen mereka juga tampil, jangan malu lah, pengennya seperti itu. Misi saya gitu, paling enggak saya mulai dari BPP saya sendiri, saya punya misi, saya pengen mengorbitkan teman-teman saya juga kayak gitu, penyuluh lainnya. Oke. Mbak Efrina, ini kan dari segi penyuluh nih rasanya gimana sih Mbak kalau ketemu dengan petani langsung tuh di lapangan tuh, seperti apa rasanya di lapangan tuh, seperti apa? Nanti Pak Pito kapan-kapan saya ajak ke lapangan deh, boleh, biar tahu rasanya seneng ketika petani ngajak ngeliwet sih. Wah mantap. Seneng ketika petani bawa rantang gitu ya, rantang makanan, kita datang bukan numpang makan, kita datang sebenarnya mau monitoring, tapi mereka tuh, Bu ini ayo ikut makan bareng gitu. Itu aja ditawarin aja udah seneng rasanya. Pokoknya ketemu petani happy, ada duka ada happy-nya lah, tapi happy-nya lebih banyak. Kalau dukanya itu pasti setiap pekerjaan ada, itu nggak usah disebutin deh. Yang penting yang jelas menyenangkan gitu, nggak cuma kita ngomong sama tanaman tapi ngomong sama petaninya. Pokoknya Pak Pito bisa kalau mau rasakan kita nanti ke lapangan bareng, karena ini nggak bisa digambarin ya, saya cuma bisa kasih kata-kata senang, menyenangkan lah gitu, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ada rasa yang nggak bisa disebut sih. Pokoknya enak aja gitu ke lapangan. Pernah nggak Mbak Efrina ini lama nggak datang ke pertemuan, ke kelompok tani, terus dicariin gitu, jadi petaninya sampai kangen gitu sama penyuluhnya, ini kok nggak datang gitu? Pernah nggak dicariin seperti itu? Pernah ada yang memang kelompok waktu itu saya sudah deket banget ya, tahun 2019 ini sebelum ada bencananya lah ya, sampai dicari-cari. Saya tahu sih dari ketua, Bu kemarin udah ditanyain sama anggota kapan kumpul gitu. Terus ada lagi, Bu kok nggak pernah kelihatan. itu jelek banget jadinya kan. Bu kapan kita kayak ngaliwet lah, mereka paling sering ngaliwet tuh, kapan Bu kok ngaliwet lagi ya, walaupun judulnya ngaliwet ya, bukan berarti saya nggak ngasih materi penyuluhan. Nah cara-cara penyuluh seperti itu yang kita bisa masuk nih, walaupun ngaliwet kita tetap sempilin tuh ngomong-ngomong tentang pertanian lah. Ya saya itu merasa terharu juga, berarti saya dibutuhin ya gitu, berarti saya dicari. Itu pernah Pak Pito. Dan sampai sekarang memang saya belum mengumpulkan banyak, saya hanya mengumpulkan yang kira-kira misalnya pengurus inti paling banyak maksimal tuh 10 orang, karena saya nggak mau ngambil resiko buat mereka kan lebih rentan dibanding saya ya. Jadi ikuti anjuran dulu lah, paling anjang sana perorangan satu-satu. Tapi kan kemampuan saya terbatas, jadi nggak semuanya bisa saya temui gitu. Kadang kelahan juga mereka nggak ada, gitu ada sih intinya. Oke, menarik sekali nih bincang-bincang dengan Mbak Efrina nih. Jangan kemana-mana, tetap di Bistan, bincang seputar pertanian.
Salam Sobat Tani, kembali lagi bersama kita di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Mbak Efrina, Ya, ini tadi pembahasan kita tadi menarik sekali nih. Teman-teman betul. Sobat Tani ini tahu jadi prestasinya Mbak Efrina di lapangan seperti apa. Udah pernah jadi penyuluh teladan, duta Ya, penyuluh milenial. Nah, pokoknya semua prestasinya Mbak Efrina yang dilakukan di lapangan tuh tahu nih teman-teman Sobat Tani nih. ya Lanjut betul. nih Mbak nih. Ya, Berapa sih Mbak wilayah binaannya Mbak Efrina nih? pada tahun 2019 sampai 2020, saya megang 4 desa. Pak Desa. 4 desa karena memang di kami, di BPP kami kekurangan penyuluh ya. Ada yang senior yang sudah pensiun, jadi berkurang wilayahnya. Iya. Berkurang SDM-nya, tapi bertambah wilayahnya ke saya. Iya. Nah, alhamdulillah 2021 ini ada CPNS penyuluh baru, sehingga wilayah saya berkurang 1 desa, dan alhamdulillah jadi Oke. lebih fokus gitu, Lebih terbantu banget lebih ya. terbantu. Iya. Jadi sekarang waktunya berapa minggu sekali nih ke Ke petani-petani, kelompok ke ya. kelompok? Itu setiap minggu itu pasti ke kelompok sih, pasti koordinasi lah, kerjaan kita kan di situ. Oh Jadi nggak iya. di kantor aja, Iya, pasti ke tiap minggu kelompok. ya? Tiap minggu. Kalau dari binaannya tuh ada nggak Pak petani milenial? Petani milenial ada, tapi memang karena saya memang udah agak kekotaan, jadi saya baru mendata dapat 6 orang lah yang 6 benar-benar orang ya? petani kriteria petani milenial Mm-mm. gitu. Tapi bisa jadi lebih banyak dari itu, karena memang saya butuh informasi dari ketua langsung. Ini bener nggak sih petani milenial atau enggak? Mudah-mudahan sih nanti setelah kita tawarkan, kita kasih info-info terkait pertanian, ada lagi nih petani milenial yang mau gabung gitu. Kebanyakan cowok atau cewek yang Cowok ya. cowok ya? Masih cowok. Mungkin nextnya cewek ya. Mudah-mudahan seneng kayaknya kalau ada Iya. petani milenial cewek Iya, ya, keren. betul. Keren Keren. banget itu. Tapi di bidang apa sih dia ini usahanya? Memang kalau petani milenial itu banyaknya di hortikultura sih komoditasnya, karena Di lebih menarik, lebih perputarannya lebih cepat kali ya Lebih cepat. dibanding pangan gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti dia mungkin tertarik untuk ke pangan juga, tanaman pangan maksudnya. Iya. Gitu. Mbak nih, kalau di lapangan nih, menurut Mbak Efrina nih, kendalanya yang paling sulit itu apa Mbak? Ini nggak mau bermaksud mendaunkan penyuluh, tapi cerita aja lah ya. Ini pahit manisnya kan, manisnya udah seneng Manisnya ketemu udah. petani. Sekarang kendalanya nih ya, kendalanya sih kalau yang saya rasakan, karena kami dianggap petugas yang mantri tani, yang ibaratnya mantri itu serba bisa gitu, urusan A sampai Z itu serba bisa. Jadi kadang ada petani yang mungkin belum ngerti, misalnya dia butuh benih, mau buat tanam kapan Pak, butuh benih besok Bu. Jadi hari ini bilang besok benih harus ada. Nah itu kan kendala di kami. Sementara penyuluh itu kan kita datang bawa badan aja, Iya. kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa bantuan gitulah, tapi kami fasilitator sarana prasarana. Iya. Nah itu kan butuh proses, misalnya mengajukan surat dulu ke dinas, Iya. baru kalau udah di ACC benihnya turun. Nah itu juga butuh proses, karena UPT benihnya Nggak instan ya, nggak langsung. iya, nggak ya. langsung seperti itu Pak, gitu. Itu paling sih kendalanya. Nah yang paling yang baru-baru ini mungkin Pak Vito juga tahu ya. Mas Vito, lupa. Mas Tito. Pengennya Mas Vito, biar kita sama-sama milenial. Lagi ini masalah pupuk. Oh iya itu Mbak, pas. Gimana Mbak itu Mbak? Ya ini minggu kemarin ya, minggu kemarin tuh lebih banyak memang di WA-in petani yang punya WA, nge-WA-in saya, kios pupuk nge-WA saya. Terus apalagi ya ketua kelompok juga lah otomatis ya mereka jadi ini. Jadi memang kami ini ujung tombak banget untuk jadi penyambung informasi dari pusat ke dari Pemda ke petani. Nah, saya nggak tahu kalau di wilayah lain, tapi di wilayah saya di tempat kami, alhamdulillah sih pupuk ada, pupuk subsidi ya, non subsidi apalagi ada gitu. Stoknya ada ya. Sudah ada lah gitu per Januari ini. Tapi memang untuk membelinya ya harus ada ikut peraturan gitu. Peraturannya misalnya bukan misalnya nih, yang memang berlaku harus menggunakan kartu tani. Iya. Kalaupun tidak menggunakan kartu tani karena berbagai macam hal seperti mesin EDC, mesinnya error, misalnya kartu error, gitulah pokoknya kendala teknis ya, itu masih bisa beli asal si petani ada namanya di RDKK. Dan ini peraturan terbaru juga, harus mengisi formulir petaninya langsung di kios tersebut.
Bahkan ada kios kami tuh mewajibkan harus melampirkan fotokopi KTP. Oh, fotokopi KTP. Syaratnya itu ya? Syaratnya karena buat bukti ke nanti kan si kios bertanggung jawab ini Iya, benar iya. petani atau bukan, ada di RDKK atau Itu bukan. satu petani dapat apa? Apa Dapat dosis? berapa Dosis. sih? Jadi gini, Pak Pito saya jelaskan dulu ya prosedurnya ya, Iya, iya. biar kita sama-sama tahu. Betul, Barangkali betul. ada petani yang dengar Oke. kan. Untuk pengajuan pupuk subsidi ini kan juga bantuan. Nah, yang namanya bantuan kalau di lingkup kita itu masuknya ke kelompok, bukan perorangan ya. Jadi kalau misalnya ada petani yang mau mengakses pupuk subsidi untuk tahun berikutnya, ini petani harus gabung dulu ke kelompok tani, gitu. Makanya jangan sendiri deh, kita gabung aja gotong royong gitu ya. Nanti kalau sudah bergabung, penyuluh dengan kelompok, dengan pengurus ya, akan mengadakan setiap tahun yang namanya penyusunan pupuk penyusunan RDKK pupuk bersubsidi. Sorry ini agak ini pelan-pelan ya. Itu yang menyusun itu petani dan kelompoknya ya. Catat itu bukan penyuluh. Bukan penyuluh ya. Penyuluh. Jadi jangan Oke. sampai salah ya. Nah, petani dan kelompok. Kelompoknya itu memfasilitasi, merekap lah istilahnya Ya. gitu ya. Nah, penyuluh mengarahkan nih. Mm-mm. Nah, karena kan petani belum tentu ada paham ngisinya gimana, mengarahkannya gitu. Kita duduk bareng seperti yang saya lakukan pernah di kantor desa ya, jadi orang desa juga tahu. Jelasin kalau prosedurnya Bapak harus gabung ke kelompok, Bapak harus menyerahkan KTP, fotokopi KTP dan KK. Itu nanti jelasin berikutnya. Kemudian nanti mengisi formulir yang disediakan oleh penyuluh. Nah, penyuluh harus ada bukti kalau memang petani tersebut mengajukan sendiri, ditandatangan sendiri, supaya jangan sampai nanti disalahkan, oh ini mah ajuan penyuluh gitu, nggak boleh. Karena kan subsidi buat petani. Di situ petani harus mengisi namanya, nomor NIK, nah, terus luas lahan yang seperti tadi Pak Pito bilang ya, Mas Pito bilang 2 hektar ya. 2 hektar ya. Maksimal. Satu petani. Satu petani. Jadi kalau punya 3 hektar tetap harus 2 hektar. Oh, harus 2 hektar. Otomatis langsung jadi terdelete 2 hektar ya. Di sistem udah otomatis 2 hektar maksimal. Oke, maksimal. Kemudian dia di situ juga nulis selama setahun itu mau nanam apa, misalnya padi, ubi, atau padi, ubi atau gimana gitu. Setahun itu apa di situ. Nah, terkait dosis pupuknya itu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui hasil penelitian Balitbangtan. Jadi kalau dulu mungkin petani bisa minta 500 kilo, sekarang enggak, harus sesuai dosis rekomendasi gitu, karena pasti juga kan sesuai hasil penelitian. Dan ini kenapa dibutuhkan NIK Pak Mas Pito? Karena di sistem IRDKK nanti kan dari RDKK kita masukin ke sistem Excel, terus diupload ke sistem Kementerian Pertanian. Di situ dibutuhkan data NIK, KTP, terus nama ibu kandung, alamat, tuh semuanya lengkap banget, detail, terus sama dosis pupuknya nanti kita masukin, baru diupload dan nanti diakses oleh Kementerian Pertanian untuk pengajuan pupuk bersubsidi tahun berikutnya. Gitu. Nah, itu prosesnya seperti itu Mas Pito. Jadi bukan berarti petani nggak bisa beli. Nah, dia ada nggak namanya di RDKK kayak gitu. Ikut gabung nggak sama kelompok, mengajukan apa enggak tahun berikutnya. Jadi syarat-syarat itu semua harus dipenuhi Mbak ya? Harus dipenuhi. Ya kan namanya juga subsidi, bantuan. Jadi harus ada prosedur. Ya kalau memang tidak mau ribet ya harus beli pupuk non subsidi, itu bebas, nggak usah ngisi-ngisi atau apa. Nah, ini harus dijelaskan terus ke petani dan juga masyarakat. Saya juga ini ada kendalanya lagi, tentu ada ya petani yang belum terdaftar gitu. Bukan berarti full 100%. Nah, ini kami sudah berusaha keras lah membantu mereka untuk terdaftar di RDKK. Tapi ada juga memang beberapa pihak lah yang mungkin belum butuh petaninya, sampai saya lihat teman saya juga melakukan sama. Saya sampai datang ke rumahnya petani. Sampai datang. Saya khawatir Pak, nanti saya yang disalahin. Takut dia nggak dapat nanti kan. Nggak dapat, saya disalahin. Saya nggak ituin dia. Pertemuan kelompok nggak ikut, udah diundang sama ketua. Ya udah, daripada nanti masalah penyuluhnya atau pengurusnya kok nggak daftarin gitu. Kita datang ke rumahnya langsung, jelasin Pak, ini untuk kanggo pupuk subsidi, bahasa Sunda nih jadinya. Kanggo pupuk subsidi Pak, bukan buat yang lain gitu. Tetap dia nolak, nggak Bu nggak mau saya nyerahin KTP, dia takut. Nah, itu masih ada yang seperti itu. Ya udah, jadi
setelah Padahal Mbak Evrina ini jelas-jelas petugas ya. petugas, ya udah Iya kenalin kan? diri Udah petugas, kenalin diri petugas tapi nggak petaninya mau. masih takut. Masih takut. Entahlah kenapa, ya udahlah kita diemin aja. Nanti misalnya dia butuh pasti akhirnya ke ketua juga. Ya itulah kendala-kendala di lapangan seperti itu. Gitu. Bukan Menarik berarti nggak sekali ada. Mbak Evrina ini fight bener ya di lapangan. Ya insya Allah sih kami para penyuluh sih ya berjuang lah benar-benar di lapangan gitu dengan segala macam kesusahannya gitu. Oke, jadi seru banget ya Mbak ya, fight Iya. Mbak Evrina tuh benar-benar fight di lapangan nih Iya, sampai apa? masuk ke petani. Masuk ke petani biar petaninya tuh Dapet, dapat iya. semua gitu kan. Iya, heeh. Seru banget. Ini kita lanjut nanti di segmen selanjutnya. Oke, Tetap kalau bersama gitu. kami di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Salam Sobat Tani, kembali lagi bersama kita di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Tadi seru sekali ya Mbak ya, bahas Betul. tentang distribusi pupuk Betul. yang lagi Yang hot lagi ya. lagi viral. Viral. Ini lanjut nih Mbak. Penyuluh itu kan sebagai yang mentransfer teknologi ya ke petani. Ya, sedangkan kalau petani itu kan kalau udah dibilang teknologi gitu, dia agak sulit kan. Ini kiatnya gimana sih Mbak biar bisa mengajak petani itu melek teknologi? Nah, kalau dari mungkin penyuluh lain pasti ada kiat tersendiri. Kalau di saya, tentu saya tidak bisa sendiri. Saya lebih mengarahkan ke pengurus dulu. Nah, kalau pengurus sudah bisa, otomatis dia nanti bisa bantu saya. Iya. Jadi ketuanya, sekretaris bendahara, kemudian ada anggota inti yang memang paling enggak dia WhatsApp sudah bisa, Messenger ya, Messenger sudah bisa, media sosial sudah bisa, itu dilatih lebih lanjut untuk kualitas seperti misalnya waktu itu saya pelatihan fotografi produk, walaupun fotografi sederhana, supaya ketika mereka posting di media sosial itu nggak cuma misalnya jambu kristal ditaruh gitu doang, tapi tetap ada seninya biar orang Biar menarik ya. tertarik untuk beli kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengurus sudah bisa, mereka pasti akan membantu nge-share ke kelompoknya, ke anggotanya juga gitu. Terus itu lumayan cakep tuh tadi kan dikembangin di media sosial buat bisnis. Itu udah banyak yang ngelakuin kayak gitu, udah banyak. Pengurus inti sih rata-rata kalau yang di satu desa ya lebih dari 10 ada, lebih dari 10. Cuman memang kadang tapi saya udah upload aja, udah mau lah ya main medsos gitu. Ke Facebook, ke Instagram gitu ya. Kadang ada yang upload foto ubi jalar tapi nggak ada caption. Itu masih diajarin lagi pelan-pelan tuh. Ada yang sudah fotografi produknya pakai background putih kertas, tapi lightingnya kurang. Nah kayak gitu sudah sih udah pakai medsos, udah di share ke medsos, udah sekitar 10 lebih adalah. Tentunya kalau yang milenial tadi Kalau beneran lagi gitu udah lebih lagi. Iya. Mereka udah berani tampil wajah malah. Itu beda lagi tuh. Oke, kalau kan sekarang era 4.0 ya. Nah, nih saran nih dari Mbak Evrina buat teman-teman penyuluh yang lain nih. Biar greget mendampingi petani di lapangan tuh, sarannya apa? Sarannya apa? Penyuluh harus kelihatan keren. Penyuluh Kelihatan keren dulu. Oke. Turun dari motor atau turun dari mobil kalau yang bawa mobil. Turun dari motor harus kelihatan keren, kelihatan semangat, kelihatan jalan loyo. Harus semangat ya. Harus kayak gitu. Harus kelihatan membaranya gitu. Jadi kalau gitu kan petaninya jadi semangat. Iya. Kalau saya dikenal sama kelompok saya tuh penyuluh tomboy. Penyuluh tomboy. Mereka selalu bilang, emang Bu Evina ibu-ibu, dari gitu. Jadi diajak gerusukan, oke katanya gitu. Jadi itu aja dulu. Kita harus kelihatan keren. Nah, kelihatan kerennya ya bukan melulu teknologi ya. Teknologi itu jangan bagus tapi jangan dihambakan, beda loh ya. Tapi gunakan teknologi itu untuk membantu penyuluhan kita. Nggak ada misalnya butuh nggak ada infokus di lapangan, gunakan media yang lain. Misalnya yang lain ya, ada laptop, ada HP, misalnya walaupun cuma satu nggak apa-apa, giliran aja kita contohin. Jadi tapi jangan ketergantungan pada alat tertentu aja gitu ya. Jangan menghambakan teknologi. Tapi nah ini karena eranya 4.0 ya udah kita pelan-pelan tadi kepada pengurus, kepada
petani, ya kita arahkan aja paling enggak untuk membantu pemasarannya dia. Medsos sekarang kan sudah ada marketplace ya di dalamnya ada. Kalau maaf saya sebut ya, tadi disebut dulu sih, ya Facebook ada marketplace itu kan gratis. Instagram ada marketplace itu gratis juga bisa share di situ. Atau mau pakai daftar di apa namanya e-commerce juga ada yang gratis itu bisa. Ya kita bantu aja. Memang nggak langsung instan, kecuali yang milenial itu mah langsung bisa ya. Nah kalau yang belum paham ya kita arahkan ke situ pelan-pelan, bareng ngerjainnya, jangan sampai dia nggak tahu gitu. Itu aja sih paling kalau menurut saya. Mungkin yang lain bisa mengadopsi sendirilah penyuluh hebat lainnya pastinya. Menarik sekali nih Mbak Efrina ini pembahasannya. Ya, betul. Mulai dari ada distribusi pupuk, terus tadi transfer teknologi ke petani, biar petani lebih senang melek teknologi. Sebenarnya banyak banget yang bisa digali nih. Tapi ya mungkin nanti di next episode selanjutnya. Boleh. Oke, Sobat Tani. Nantikan episode selanjutnya di Bistan, bincang seputar pertanian.